Ini kenapa aku harus pelan-pelan dan harus detail, memang enaknya langsung ya. Tapi kalau misalkan kondisi online gini aku harus pelan-pelan karena memang settingnya mesti agak sedikit 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 gitu ya, sedikit sedikit. Oke, Ya, sudah, sudah ya, simpan. simpan, sip. Ini kayak gini udah dapat. Sudah katanya dari Utama Enggal Waras, videonya masih loading, jaringan Bu itu Bu. Aku tadi langsung lancar, muncul videonya. Mas Alif, kalau yang tampilan barisan nama pendaftaran bisa Mas, kayak di RS. Bisa, aku contohkan sebentar lagi ya, untuk yang ini beda soalnya. Barisan nama pendaftar bisa. Maksudnya itu, Burina ini tuh, maksud Burina itu untuk yang di loket pendaftaran atau yang ke poli? Mungkin lebih jelasnya seperti apa Burina? Poli. Oh, ya kalau poli tapi barisan nama. BPJS ini. Wih, gantian BPJS. Ya, gimana tuh maksudnya tuh barisan nama? Sebetulnya nanti ketika pas untuk yang kalau misalkan tidak menggunakan tampilan video, nanti nama-namanya kalau di baris itu tampilan lama Bu. Kalau misalkan yang barisan lama itu, tapi nggak panggilannya pakai nama. Kalau sekarang kita satu persatu di sini, gitu ya. Jadi di sini satu persatu ini nomor antrian, di sini nama di bawahnya. Kalau yang namanya ngebaris itu dulu, tapi itu apa kekurangannya yang konfigurasi dulu itu tuh namanya kepotong Bu. Jadi nggak lengkap. Misalkan Siti Hafidah Rusliansah, misalkan gitu ya. Jadi yang muncul hanya Siti Haf gitu aja. Sisanya nggak muncul. Itu kekurangannya, Bu. Makanya kita update sekarang pemanggilannya dengan nama. Jadi pun di sini pun namanya pun lengkap, panjang gitu ya. Gitu. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang posisi kedua atau setting kedua untuk mengaktifkan speakernya. Tadi kita udah nggak konfigurasi atau membuat TV antriannya ya, sudah bisa ya. Sekarang kita langsung ke konfigurasi speaker atau untuk mengaktifkan speakernya. Ya, ini kalau misalkan mau diedit boleh ya, diedit lagi ya untuk yang si antrian TV tadi. Kalau misalkan mau diedit, diubah lagi, monggo silakan, masih bisa. Oke. Aku lanjut sekarang ke speaker ruangan. Pak, gimana caranya untuk mengaktifkan speakernya? Seperti biasa, klik tambah baru atau buat baru. Nah, contoh speaker di sini. Contoh speaker Hamada, lantai satu. Yang diaktifkan apa aja? Poli umum, misalkan KIA, gigi, apotek. Di checklist aja, sesuaikan dengan poli yang ada. Jangan sampai kalau nggak ada poli fisioterapis di checklist poli fisioterapisnya ya toh buat apa gitu ya. Jadi poli yang ada di klinik aja. Oke, simpan speaker. Konfigurasi speaker sudah selesai. Lalu klik aktifkan. Aktifkan. Speaker Hamada aktif. Tuh ya. Artinya ini sudah aktif dan ini untuk layar antriannya ini sudah bisa dimunculkan. Nah, oke. Sampai situ dulu. Sudah atau belum? Diaktifkan speakernya.
Ayo, sudah atau belum diaktifkan speakernya? Sudah nih Hamada kok keluar lobby ya Mas? Lobby diedit boleh nggak? Lobby? Ya, Lobby maksudnya ini kok ada lobby gitu loh. Tadi milihnya 3, 4 itu. yang di mana? Yang di speaker? Speakernya. Kayak gini tampilannya. Iya. Nah, Mas enggak ini. Mas Arief lihat layarku apa ya? Nih Boleh, ada sebentar. lobbynya. Nih. Oh, itu ya namanya itu. Kan Ibu bikin nama speakernya itu speaker lobby, lokasi lobby itu contoh. Kalau misalkan Ibu Oh, nggak menggunakan itu nggak usah diaktifkan. oh ya udah. Gitu. Nah, yang diaktifkan yang Ibu baru yang Ibu buat aja, ya. Oke. Oke. Oke, sekarang saya lanjutkan. Bapak Ibu sudah ya yang lainnya. Kalau misalkan ada yang belum nggak ngerti, bilang aja, acungkan tangan atau chat di kolom chat. Biar nanti saya ulangi, ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang akan saya lanjutkan gimana caranya agar bisa muncul nanti namanya ketika dipanggil gitu ya. Jadi kita sekarang masuk ke bagian pelayanan gitu ya. Atau mungkin aku ajarkan dulu cara nariknya ya. Cara narik untuk biar bisa muncul di TV. Nanti agar bisa muncul di TV, Bapak Ibu silakan klik tampilkan. Setelah diklik tampilkan, nanti silakan pilih untuk diganti posisi layarnya. Atau di sini ada yang namanya PC screen only, duplikat, extend, dan second screen only. Muncul nggak tuh? Pilih yang projectnya. Kalau biasa kalau di laptop itu F11 atau enggak F7. Kalau di komputer itu F12. Kalau enggak F11. Sampai muncul menu pilihan display settingnya. Windows P itu kata dia. Kata Jopi. Nah, boleh. Terima kasih. Infonya Windows P katanya tuh. Sampai muncul seperti ini. Lalu silakan extend. Pilih yang extend. Setelah pilih yang extend, lalu ditarik, geser sampai muncul di TV. Gitu. Itu boleh nanti dicoba ya. Kalau misalkan memang si komputer atau si laptopnya sudah nyambung dengan TV antriannya, dengan layar antriannya di ruang tunggunya, TV yang ada di ruang tunggunya itu sudah nyambung dengan perangkat yang akan digunakan untuk memunculkannya. Tadi dipilih tuh tadi kata Pak apa? Kata Pak Jovi tadi di Windows P. Setelah di Windows P nanti muncul seperti ini, pilih extend, extend ya. Lalu pilih, lalu nanti bisa digeser ke TV. Nanti kayak gini tuh nanti dia hilang. Tuh, nanti dia hilang. Karena nanti dia nanti digeser ke TV. Ya. Oke. Udah, terima kasih Pak Jovi. Oke. Kalau sudah jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan, jangan di close atau jangan di exit. Sekarang kita masuk ke bagian pelayanan. Lalu pilih rawat jalan dan IGD.
klik kanan, lalu open link in a new tab, atau tambah di tab baru. Jadi, si tab ini tidak boleh terclose atau tidak boleh nonaktif atau tidak boleh hilang nih. Yang si antrian ini, konfigurasi antrian ini nggak boleh hilang. Jadi solusinya, silakan diklik lagi pelayanan rawat jalan, lalu klik kanan. Kalau di mousepad itu klik kanan, ya. Kalau pakai laptop klik kanan itu sama. Nanti muncul open link a new tab atau tambah di tab baru atau tambah di Windows baru boleh. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Open link a new tab. Nanti muncul dua tab seperti ini. Jadi nanti dua. Nah, seperti ini. Tuh ada dua. Ada dua ya. Jadi yang ini enggak terclose. Gitu. Apa namanya yang diklik tadi, Mas? Gimana? Layar itu enggak? Suaranya putus-putus, Bu. Biar biar dua layar bisa kebuka diklik. Gimana? Biar dua layar itu nggak hilang loh, Mas. Oh, biar dolar itu nggak hilang. Ibu master data dulu. Ah, Nah, terus ya. ke konfigurasi antrian. Klik kanan, Bu. Klik kanan dulu. Oh, salah. Nah, klik kanan. Nah, open link in a new tab. Open link ini. Coba lihat ke atas tuh, ada dua layar nggak? Ah, Ada tuh. dua ya. Yang satu di antrian, yang satu di pelayanan nantinya. Jadi Iya, yang iya, si iya. konfigurasi Tuh. layar ini jangan di close ya. Yang si konfigurasi Hmm, layar ini jangan di close. Nah, iya. coba layar yang itu ibu masuk ke pelayanan. Masuk ke pelayanan dulu. Oh, bentar. Kecilin. Nah, masuk ke pelayanan. Klik pelayanan tuh. Yang ini ya? Boleh yang itu. Coba nah itu boleh yang itu. Coba klik pelayanan. Rawat jalan dan IGD. Klik aja. Nah, jadi kan ada dua tuh tabnya tuh. Yang satu konfigurasi Ya. antrian, yang satu rawat jalan dan IGD. Gitu. Jadi jangan Oke. di close ya. Ya. Oke, sebentar ya. Tunggu. Oke, Bapak Ibu yang lain sudah ya. Jadi ada dua tab seperti ini. Oke, sekarang kita panggil ya. Tadi ininya pastikan sudah aktif ya. Konfigurasi speakernya sudah aktif ya. Dalam kondisi aktif. Jadi di sini aktif bacaannya. Jadi tinggal diaktifkan aja. Kalau dinonaktifkan, tinggal aktifkan, tinggal gini ya. Kalau misalkan ingin diaktifkan, tinggal diaktifkan. Pastikan konfigurasi speakernya aktif. Oke? Pastikan konfigurasi speakernya aktif. Sekarang kita coba panggil. Kita coba panggil atas nama Naufal. Atas nama Naufal yang sudah ada di bagian pelayanan. Pindah ke tab bagian pemeriksaan medis, rawat jalan dan IGD. Lalu di sini ada nama pasien yang belum dipanggil. Nih, masih warna putih seperti biasa. Indikasi warna putih belum diperiksa. Diklik. Klik dua kali seperti biasa. Lalu ada panggil pasien. Ya, klik panggil pasien, nanti muncul suaranya. Coba, muncul nggak suaranya? Dengar nggak, Mas Alif? Udah muncul suaranya. Mantap, keren, gampang kan? Gampang kan? Gampang sekarang ada Mas Alif. Ini tinggal pergi. Gampang. Klik panggil Oh, pasien, nanti muncul suaranya di sini. Nanti muncul ya.
Terus angkanya muncul di mana, Mas Alif? Angkanya muncul di antrian nanti di sini. Ini klik tampilkan di yang layar yang tadi itu muncul. Atas nama Noval tadi muncul. Sebentar. Oh, muncul. Oke, bentar ya. Eh, Intros keterangan ya. bentar, bentar. Ya, saya duduk sini. Anu nomornya belum muncul di ini ya, Mas Alif. Boleh nih sebentar nih. Nanti munculnya kayak gini nih, munculnya nih. Pas diklik panggil nanti dia muncul. Tuh, kelihatan Bu, Noval. Ketika diklik panggil pasien oleh dokter, nanti muncul di sini warna biru. Nomor antrian DHB7 Noval ke Poli Umum. Wah, DHB07 Noval Poli Umum. Nah, gitu ya. Bisa? Gambarnya belum muncul nomornya. Belum muncul? Ya, itu apa yang disetting? Ini CTV antriannya tuh ibu harus munculkan dulu yang tadi diklik tampilkan. Nih yang ini Bu nih. Nih, yang tadi sudah ibu buat di TV Ya. antrian ini, di yang tadi ibu buat yang antrian tadi, yang CTV-nya, klik Hmm, tampilkan Bu, klik tampilkan. sudah, Ini ini sudah nanti tampilkan tapi nggak muncul di situ. ini ibu itu sudah nyambung dengan TV belum? Udah nyambung di TV itu. Mana coba sebentar, saya lihat dulu. Oh, TV-nya. Sebentar. Sebentar Pak Jopi, sebentar, saya nanti jawab. Mana? Oh, Tuh, di ya. TV. Coba sekarang ke pelayanan. Balikin lagi ke e-klinik, mana e-klinik? Jangan di-close kalau itu. Enggak, di close ini ganti itu. Ya, Anunya ya, Kalau yang layarnya belum saya duplikat. kalau yang di TV-nya tetap Bu. Kalau yang di TV-nya tetap Oh, munculinnya tetap. antrian kayak tadi. Oh, Coba. iya, iya, iya. Benar. Hmm. Sambil saya jawab dulu pertanyaan Pak Jovi. Berarti secara otomatis, secara nomor otomatis dari database ketika registrasi pasien, betul? Jadi nanti ketika registrasi itu sudah langsung dapat nomor antrian itu secara otomatis. Ah, Bu Iha udah kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, munculnya kayak gitu. Hmm. Sekarang Ibu ke e-kliniknya, kameranya digeser ke yang ke komputer lagi. Jangan di close untuk itu. Digeser aja mouse-nya. Ya. Coba ke bagian pelayanan sekarang. Di yang tab, tab yang kedua yang tadi. Tab yang kedua. Nah, itu tab yang kedua. Muncul di TV-nya seperti apa, Bu? Coba lihat dulu di TV. Geser dulu ke TV kameranya. Itu, Geser ke TV. Oh, jadi ibu itu jangan diduplikat. Harusnya di-extend. oh, oh ya bentar. Ah, di-extend. Jangan diduplikat. Kalau di-extend, nanti bakal pecah layarnya misah. Yang satu munculnya TV antrian yang nomor-nomor antrian. Yang satu lagi, laptop atau komputer yang ibu gunakan, itu nanti akan bisa dilakukan sebagai pelayanan. Jadi fungsinya satu Oh, komputer bisa digunakan dua kegiatan. Yang satu memunculkan nomor antrian dan memanggil antrian, yang satu lagi bisa dilakukan pelayanan. Gitu ya. oh. Berarti, nah ini biar satu toh itu yang tuh. Ini di sini Ah, sih. klik tampilkan dulu, klik tampilkan. Udah di extend belum? Bentar.
Klik extend dulu. Setelah klik extend nanti geser itunya bisa digeser-geser. Extend, Udah di udah. extend, udah. Geser. Geser itunya geser. Tarik. Apanya? Apa? Di bagian tools di atas itu tarik, geser ke kanan. Geser, bisa nggak? Nah, nah. Uh, Terus biar lihat, penuh gimana? lihat di TV. Lihat di TV mana? Tuh, Oh, tuh. ada klik yang bisa menuhin. Klik aja klik tuh. Klik yang Yang mana? dua kotak sebelah kanan. Yang kecil, dua kotak sebelah kanan yang kecil. Klik. Yang ini. Bentar, bentar, Muncul bentar. nggak? Dipulkan layarnya. Bisa. Ini layar yang Layar yang layar di TV dulu aja, Bu. Yang layar di TV. ya, Liv- dari Nah, itu tinggal dibesarkan aja, tinggal di fullkan selayar TV. Nah, sekarang coba ya, panggil. oke. Coba klik panggil. Muncul nggak di TV? Udah mas, tuh. Yeay. Kasih mas, paling depan. Keren ya. Bisa ya, Bapak Ibu ya. Ya, Ayo, masih bisa, bisa. Hamada bisa yang lain, masa nggak bisa, yuk. Mengamar bisa. Kalau nggak F11 untuk full screen browser, betul. Pak Jovi, terima kasih informasinya. Kalau misalkan di Windows P nggak bisa, Bapak Ibu, coba klik F11. Kalau di saya ini, kalau saya pakai laptop, pakai laptop kecil, saya F7. Nanti ada display project monitor, namanya tuh, display project monitor, ya. Aku lagi ngechat yang ngechat yang ini. Oke, Ngechat yang saya ulangi lagi. Di sini nanti ada page screen, ada duplicate, ada extend, ada second screen only. Pilihnya yang extend agar nanti bisa kayak Bu Iha, ditarik ke TV, digeser ke TV. Jadi nanti muncul nomor antriannya ketika dipanggil oleh dokter, ya. Oleh dokter nanti dipanggil di ruangan poli, dokter tinggal klik aja. Asalkan dengan syarat ini tidak di-close. Konfigurasi layar antriannya tidak ditutup. Jadi dimunculkan dua tab seperti ini. Oke, Bapak Ibu. bukannya aja terus update. Ayo, gimana? Iya udah. Suara manggilnya suara laki-laki, Mas. Apa bisa diganti suaranya? Itu manggilnya dia laki-lakinya pakai bahasa Inggris nggak? Bahasa Inggris atau bahasa belum bisa bahasa Jawa ya? Pakai bahasa Indonesia. Jadi dia manggilnya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Inggris. Kalau misalkan ada kendala seperti di klinik Masito, ya. Kalau misalkan ada kendala seperti di klinik Masito, silahkan masuk ke setelan browsernya, Bu. Pak, ya. Silahkan masuk ke setelan browsernya. Lalu dicek bahasanya diganti pakai bahasa Indonesia. Apa ya? Oke.
Di browsernya yang digunakan oleh Bapak Ibu, nanti pilih klik setting, nanti klik nih ada language atau bahasa. Nah, ini diganti jadi bahasa Indonesia. Ditambah aja bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan ada kasus seperti di klinik Mas Ito. Tadi dicoba berhasil, nah setelah dicoba lagi loading gitu gak langsung memanggil setelah klik panggil. Itu biasanya jaringan, Bu. Aku tadi klik 2 kali, 3 kali langsung muncul. Biasanya jaringan. Coba di refresh dulu. Di refresh, pastikan jaringannya lancar. Di refresh dulu, di apa di browsernya di close dulu. Kalau misalkan banyak tab seperti ini ngaruh nih. Kalau misalkan tabnya banyak seperti ini ngaruh. Ya, kalau misalkan tabnya banyak seperti ini ngaruh. Jadi jangan terlalu banyak tab. Cukup aja udah dua ini aja dua ya. Jaringannya lancar. Karena syarat antrean itu jaringannya mesti lancar, Bu. Jadi nama nama ketika dokter klik panggil tuh langsung set, langsung nangkep suaranya muncul. Gitu. Oke, tadi Bu Iha, Hamada aman ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi aku ulang supaya ingat ya. Yang pasti tampilannya ini sudah ditambahkan yang ini ya. Yang ini sudah ditambah, antrian ruangannya, TV antriannya sudah ditambahkan. Lalu konfigurasi speakernya, penambahan speakernya sudah. Dan pastikan aktif. Oke? Pastikan aktif. Jadi nanti ketika klik tampilkan layar TV, tinggal diganti menjadi extend. Tadi kata Bapak yang di chat itu tadi boleh di Windows P, boleh di F11, boleh dicek sampai muncul nanti project more display settingnya atau display setting yang nanti bakal muncul di TV. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, saya belum ada TV-nya, gimana? Beli dulu. Kalau nggak ada TV-nya. Pak, apa ya kabel apa yang nyambungkannya dari TV ke laptop? Pakai kabel HDMI atau pakai VGA? Biasanya bisa. Pakai HDMI atau pakai VGA. Itu biasanya bisa. Ya. Kalau misalkan sudah diklik extend, nanti setelah diklik extend, nanti baru muncul di TV digeser ya. Nanti muncul tampilan seperti ini. Jadi ketika diklik panggil, daripada dia nah, ketika diklik panggil pasien tersebut, nanti muncul nama pasiennya di sini. Dan suaranya pun muncul. Poli umum DHB 07 Noval Poli umum. Nomor antrian D H B 7 Noval ke Poli Sip. Umum. Memang settingnya agak-agak ya. Settingnya agak-agak susah, agak-agak mungkin bisa dibilang ribet ya. Tapi ini work banget. Ini kita sistemnya udah kayak di rumah sakit. Jadi nanti ketika pasien tuh dengernya nggak cuma nomor antrian aja, tapi juga namanya. Bahkan di rumah sakit tuh nggak ada yang pakai nama rata-rata. Dia pakai nomor antrian. Kalau kita pakai nama. Ini kalau pasien gigi gimana suaranya? Kalau pasien gigi kayak gini. Ah, jadi kayak gitu Bapak Ibu. Nomor antrian EA Nah, 1 ini loading. Caca ke Ini kalau misalkan Gigi. kayak barusan kayak saya kayak loading gitu, ini tabnya terlalu banyak, terus juga terpengaruh dari jaringan. jadi kegiatan berapa kira barang yang saya bilang masker nanti kita sampai sekarang seperti dia sih ya ada warga bagaimana nanti kita tuh memang sedih. Nomor antrian EA Nomor antrian EA
1. Caca ke gigi. Nomor antrian EA1 Caca ke poli gigi. Nomor antrian EA1 Caca ke gigi. Ini tergantung ya, ini tergantung penamaan. Jadi boleh ditambahkan poli gigi, nanti panggilannya pun poli gigi. Gitu ya. Nomor antrian EA1 Caca ke gigi. Oke, kita buka dulu chat. Kalau untuk menyambungkan ke TV gimana? Mana tadi? Oh, bentar. Mohon maaf, apa video pelatihannya ada recordnya? Kebetulan saya telat masuk. Ada ya? Tadi ada yang nge-record ya? Ada Bu, Pak. Ada yang nge-record tadi. Kalau nggak ada yang nge-record, nanti saya kasih videonya. Nanti di chat aja ke saya ya. Kalau nggak ada ya. Ada Pak, ada. Kalau untuk menyambungkan ke TV gimana? Menyambungkan ke TV tadi ya. Untuk menyambungkan ke TV, silakan pastikan dulu itu sudah nyambung dari TV ke perangkat yang digunakannya. Menyambungannya pakai apa, Pak? Pakai HDMI. Kalau nggak HDMI, pakai VGA. Beli ya. Ada di toko-toko elektronik HDMI atau VGA. Tadi kayak Bu Iha di Hamada ya. Jadi ada kabel yang sudah nyambung dari TV ke laptop atau ke komputer yang di perangkat yang digunakan. Jadi nanti untuk cara nge-extend-nya enak, gampang ya, tinggal di-extend. Gitu. Kalau pasien sudah diperiksa dokter, apa perlu pencet tombol mulai periksa dokter? Kalau pasien sudah diperiksa dokter, apa perlu pencet tombol mulai periksa dokter? Kalau pasien sudah diperiksa dokter, pasti nanti sudah muncul Pak otomatis tanpa harus klik tombol mulai. Tapi memang klik tombol mulai periksa dokter itu tuh untuk memulai melihat anamnesis saya. Jadi nanti sudah otomatis muncul. Jadi boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau diklik pencet tombol mulai periksa dokter lagi pun, nggak apa-apa. Oke, gimana? Sudah pada bisa ya? Nah, oke. Jadi seperti itu ya untuk cara pengaktifan TV antrian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, saya kok belum muncul pemanggilan namanya? Kenapa tadi kok yang lain ada panggil suara pakai nama, saya nggak ada? Sudah diaktifkan oleh saya untuk seluruh klinik Kabupaten Cilacap khusus pelanggan kita untuk pemanggilan nama. Silahkan di logout dulu aplikasinya terus di login kembali. Pastikan pakai akun admin. Oke? Pastikan pakai akun admin. Oke. Terus nanti untuk apa namanya untuk mengaktifkannya tadi sudah saya kasih tata caranya. Kalau misalkan ada yang ingin minta videonya boleh. Tadi juga Pak Jovi. Pak Jovi dari klinik mana Pak? Pak Jovi tadi bilang nggak apa-apa. sudah merecord. Di saya juga ada video. Kalau boleh nanti kalau mau nanti saya kirim. Dari Bina Husada. Oke, Bina Husada. Terima kasih Pak Jovi Bina Husada. Sudah bantu merekam. Nanti kalau misalkan ingin boleh nanti hubungi saya atau Pak Jovi, saya juga ada. Jadi nanti pengaplikasiannya maksimal ya Bapak Ibu ya. Gitu. Pak, komputernya harus yang update enggak? Enggak. Saya enggak nyarankan Ibu beli lagi, Bapak beli lagi komputer enggak. Yang penting itu perangkat yang digunakan lancar dan aman. Gitu ya. Jadi enggak ngelag. Gitu ya. Perangkatnya Berarti lancar, aman, ngelag. Pak Alif, nyuwun sewu itu kan kadang kita nggak punya anjungan online, jadi mungkin menyarankan aja bikin anjungan online, Pak. Jangan online gimana, Bu? Anjungan online itu yang itu hubungannya dengan ini juga ada, Pak. Nanti kalau yang manual kan dia menyet aja keluar ke situ, Pak, nomornya. Gitu. Yang kemarin saya setting itu pakai anjungan online, Pak. Oh, gitu. Ya, dari BPJS kan harus ada antrian online. Oh, iya, iya, iya. Antrian online. Tapi Bapak Ibu semuanya,
sebagai pemberitahuan, kalau misalkan klinik di Cilacap yang sudah bridging ya, yang sudah bridging dengan kita, itu nanti antrean online itu sudah salah satu syarat juga dari BPJS sebetulnya. Kalau misalkan dari BPJS nanya, biasanya kan ada sidak ya dari BPJS ya. Ini mana ini TV-nya, antriannya? Kok belum muncul? Kalau misalkan sudah pakai yang Infocast dengan tampilan tadi yang saya sampaikan, itu sudah memenuhi syarat dan BPJS pun approve soal itu gitu ya, dan BPJS pun apresiasi soal itu, dan itu sudah sesuai dengan aturan dan anjuran dari BPJS Kesehatan terkait tentang antrian online, dan yang sudah bridging pun itu sudah masuk ke dalam capaian antrian online Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan antrian online-nya sudah dipenuhi, itu pun sudah menjadi suatu capaian yang sudah dimasukkan sebagai syarat yang diminta oleh BPJS, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Gak bisa cepat karena itu penting. Ya. Nanti kalau misalkan saya ke Cilacap lagi, nanti kita kumpul-kumpul lagi ya di Cilacap ya. Kalau misalkan saya mau ke Cilacap lagi. Mampir Cilacap, mampir Hamades. Boleh. Nanti buat percontohan, Pak. Kalau bisa satu kan ngajarin yang lain. Siap, boleh Bu Ihan. Nanti saya mampir ke Cilacap ke Hamada ya. Oke, baik. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti kita diskusi di apa? Diskusi di belakang layar saja, diskusi setelah ini, boleh nanti hubungi saya. Ingat ya, nomor saya ada di grup RME Cilacap. Nomor saya juga ada di Bumila, di Purwosepati, saya ada nomornya, boleh hubungi saya kalau misalkan ada perlu, ada yang ingin ditanyakan di luar ini, boleh monggo gitu ya. Pada administrasi, perihal hal lain, pelatihan, Pak, saya ingin pelatihan lagi, saya ingin refresh kembali, saya lupa bagaimana cara penarikan laporan, bagaimana cara untuk apa namanya pelayanan dokter, boleh. Oh iya, dan satu lagi, Bapak Ibu, seperti biasa, saya mengingatkan kembali perihal satu sehat. Ya, untuk klinik-klinik yang masih belum, satu sehatnya belum maksimal, segera hubungi saya. Takutnya saya kelewat. Saya juga ini lagi ngefilter, saya juga ini lagi apa? Lagi ngecek kembali klinik-klinik di Cilacap mana saja yang belum terintegrasi atau yang belum memenuhi capaian dari sesuai dengan yang diarahkan dari Kemenkes dan juga Dinkes setempat. Saya sedang cari, saya sedang ngolah dulu datanya. Kalaupun Bapak Ibunya sudah merasa, silakan hubungi saya ya. Masalah satu sehat. Biar nanti saya bantu agar tidak terkena warning, agar tidak terkena surat cita dari Kementerian Kesehatan. Istilahnya seperti itu ya. Jadi kita maksimalkan sama-sama. Insya Allah saya ke depannya akan terus bantu Cilacap untuk menjadi percontohan klinik yang sangat luar biasa. Baik, untuk kegiatan hari ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan telah mengikuti dari kegiatan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Ian, ada sepatah dua kata? Sudah cukup saat ini. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu silakan untuk kembali bekerja seperti biasa, kembali menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan selamat bekerja kembali. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa kembali.